Oke, selamat malam guys. Bersama gue Hia di Fortam FS Family Live New Session tanggal 7. Dan sekarang seperti biasa kita fokus gold dan saat ini gold ada di zona supply kuat ya. Nih, aduh, kenapa lagi? Guys. Nih. Yes, sekarang harga ada di zona supply kuat ya. Tadi seperti yang gue share tadi pagi, ini kalau break resistor ini yang 2037 ini bakal terus ke atas. Dan dilihat dari DXY-nya, hari ini DXY kan turun terus tuh. Nah, makanya tadi di London gue ada fokus buy di sini. Ini kalau dilihat ini kemungkinan besar ini gold bakal lanjut naik ya. Kemungkinan besar kalau dilihat dari price action-nya ini dia trennya udah mulai pelan-pelan dia ke atas ya. Cuma memang ini lumayan supply kuat jadi agak butuh news ini untuk bisa nge-break ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat semua USD kan melemah terhadap pasangan pair lainnya ya. Jadi makanya tadi di siang hari itu karena gue lihat ini DXY-nya turun kan di sini tadi. DXY turun, terus ini gold masih masih di sini aja. Tapi dia H1 ini kan dia udah close strong bullish di sini. Gitu. Nah, gue manfaatin di sini tadi. Jadi gue manfaatin di sini, gue buy di sini dan untuk yang pertama tadi kena BE, terus kemudian gue buy lagi. Jadi lumayan sekitar 20 pip gue dapat di sini. Jadi gue manfaatin karena terkadang gue ngelihat itu. Jadi kalau dilihat dari komposisi price action ini juga memang sebenarnya nggak layak untuk di buy. Karena harusnya untuk safe atau untuk aman kita buy sebenarnya kalau dia beri resisten di atas ini. Jadi makanya tadi juga sebenarnya pas gue masuk lagi gue nggak call di grup karena ya ngeri resikonya tinggi gitu loh. Karena gue patokannya tadi gue lihat ini sebenarnya ini DXY-nya lagi turun, USD-nya lagi menurun gitu loh. Tapi kenapa goldnya masih di sini-sini aja gitu ya kan? Jadi momen itu gue manfaatin. Ini sebenarnya si DXY udah beri kayak gini-gini tadi kan dia udah berikan ke bawah, tapi si ini belum beri gitu loh. Nah, makanya dari situ pas dia belum nge-break ini gue buy lagi guys. Gitu. Jadi gue manfaatinya itu tadi. Nah, kalau main kayak gini ini kan range-nya kan lumayan tinggi, lumayan lebar ya. Ini kan range-nya bisa dibilang range konsolidasinya. Jadi ini mesti ya 10 p 20 p out lah gitu loh. Gitu. Ya, jadi kita nunggu dulu nih, nunggu newsnya rilis. Newsnya nanti sekitar jam 8.30 di ini inisial 12 kali ini biasanya sih lumayan ya. Efek newsnya lumayan. Ya, tapi kita lihat semoga nanti di jam 8.30 ini udah bisa. Ini sih udah mulai clear ya. Tapi alangkah baiknya nanti kalau misalnya di M30 itu, di M30 ini mungkin dia bagus sih kalau dia ngejar closing body candle-nya di 20.37. Tapi nggak semudah itu Ferguson ya. Ini kalau dilihat dari H4-nya juga ya. H4-nya juga sih sebenarnya udah mendukung banget. Kayak gitu. Nah, ini tinggal nunggu newsnya aja nih ngedorong ke atas lagi. Ya. Nah, kalau dilihat dari daily-nya juga kemarin kan dia udah bikin support baru ya. Gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya nanti ada news dia begini, dia beri resisten yang daily-nya juga, itu is oke. Kita nunggu dia ke bawah, retest ke bawah, kita nanti cari buy dari bawah gitu. Jadi kalau dia break resisten di atas ini yang daily kemarin itu pertanda ini ada kemungkinan dia turun. Mungkin dia nggak langsung naik gitu loh. Karena kenapa? Ini lumayan kuat. Ini supply kuat. Jadi dia butuh tenaga dulu atau dia liquidity grab ke bawah dulu. Dia baru ke atas lagi. Gitu. Jadi kita pantau. Sebenarnya udah oke banget. Nah ini kalau dilihat dari H2-nya itu lebih oke nih. Ya kan H2-nya itu lebih oke lagi. Kenapa? Karena dia udah bikin ini kan, dia udah bearish di sini. Tapi bearishnya kan masih closing candle-nya kecil dibanding candle sebelumnya ini.
gitu loh. Nah, kalau dilihat dari H2 ini, kalau dia break ini resisten H2 ini sih kemungkinan besar lanjut. Kemungkinan besar dia bakal break yang daily-nya ini. Gitu. Tapi tergantung newsnya seperti apa. Gue berharap sih newsnya ini nanti merah buat USD ya. Kalau ini USD-nya merah berarti mendukung gitu loh. Mendukung arahnya itu untuk lanjut continuous ke atas. Oke, kita menunggu dulu sekitar 5 menit lagi. Semoga malam ini dikasih bagus. Kemarin kita, kalau ada yang ikut buy, berarti kemarin kan kita minus ya 15 pip, dan semoga malam ini dikasih. Sebenarnya saat ini gue ada buy masih ya. Saus tadi gue tinggalin, tapi 0,01 lot. 0,01 lot. Tadi itu gue buy di, ini hanya testing tadi, lot testing ya. Soalnya ada berapa, kalau gue ada buy, biasanya ada buy testing, terus kalau misalnya gue lihat udah firm, gue yakin ini bagus, itu biasanya baru gue masuk lagi lot normalnya. Nah, dari tadi gue udah lot normal gue udah close, dan tinggal gue sisain yang lot testingnya aja 0,01. Tadi itu yang 0,01 gua buy tadi di 20,2873. 20,2873. 20,28, 28, 28, 28 gitu. Yes, di sini tadi, guys. Sekarang udah ini sih udah 50 pips sih. Kalau ada yang mau tanya silakan ya, guys ya. Gue sih terus pantau ya DXY ini seperti apa. Kalau misalnya dia DXY-nya dia nanti M30 dia close bagus. Ini ini sih kemungkinan besar ini gol bakal lanjut ke atas. Jadi kita bisa ibaratnya itu salah satu pertimbangan kita untuk ngambil keputusan kalau misalnya DXY-nya turun tapi golnya ini masih di area sini ya, kita bisa manfaatin gitu itu untuk kita bisa masuk gitu loh. Nih coba kita lihat dari GU juga. Ini GU kan. GU juga kan dia mendukung ya. Dia lagi retest ke bawah. Nah, ini kan dia retest kalau GU. Retest ke zona demand di bawah. Nah, guys. Nah, GU ini kan dia udah retest di zona demand di bawah, kemungkinan besar mungkin dia lanjut karena mengingat USD kan melemah ya hari ini. Kalau tadi ada yang di atas juga tadi kan sesuai dengan prediksi ya di atas ya. Cuma memang dia belum nyentuh banget zona supply-nya, tapi dia udah mendekati, dia turun lagi itu. Tapi secara kalau dilihat dari H4-nya, ini H4-nya cantik banget sih. Jadi dia udah retest di daerah demand kuat ini ya. Yang di fresh demand ini kita lihat nih, ini tergantung berita. Kalau beritanya negatif buat USD ini bisa lanjut dia ke atas nih. Itu. Kalau JJ kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah turun jauh, dan memang mata uang yang ini sebenarnya ini lagi diintervensi oleh bank Jepangnya langsung, BI-nya Jepang lah gitu loh. Jadi makanya dia nggak ada retest itu. Tapi dia lagi mendekati zona demand kuat. Ya, ini zona demand kuatnya di sini. Mungkin nanti kalau newsnya ada dia ngedorong ke bawah, ini boleh dimanfaatkan untuk buy ini. Tapi harus nunggu konfirmasi sih. Kalau ya ini soalnya dia kan memang trennya lagi turun banget, lagi deras-derasnya, ini jangan dilawan. Kalau konfirmasinya nggak kuat, mendingan di skip aja. Tapi secara price action memang dia lagi berada di zona demand kuat. Ya. Oke, kita kembali ke gold. Gold bagus ya.
1 menit lagi, 30 detik lagi. Ini menarik nih. Oke, kita lihat newsnya. And 10 detik lagi. And there you go. Dia ke bawah. Nice. Tuh. Ini harusnya ini ditarik ke bawah dulu karena ini newsnya kan positif buat USD nih guys. Positif. Kalau misalnya ini nanti kalau ini dia break ya, ini kalau dia break ini gua mau buy. Ya guys ya. Gua udah pasang buy stop. Dari tadi suara gua kedengaran kan guys ya. Ternyata speaker gua belum nyalain soalnya. Oh, oke oke oke. Ini dia udah bikin week ya. Batang wingnya dia udah bikin. Kalau misalnya memang ini newsnya nggak begitu pengaruh, kalau ini dia break sih bagus ya. Kalau ini dia break bagus. Kita nunggu seperti apa nih closing M15-nya. Kalau JJ tadi ada yang on sell JJ. Bro, ini kayaknya Bro Geren suka ini nih kayaknya. JJ terus dari kemarin. Bro Geren ada sell JJ dari siang tadi. Oh, ada Bro. Oh iya. Salam cuan, salam cuan. Itu lumayan tadi loh. Dia nggak ada remnya loh. Nah, ini juga newsnya dia lumayan pengaruh kan ditarik ke bawah lagi dia. Oh enggak ditarik ke atas ya. Gue udah pasang buy stop ya guys ya. Ini kalau dia break ke atas sih ini panjang. Jadi logikanya gini, newsnya positif buat USD, tapi udah ditarik ke bawah nih ya. Jadi mengikuti newsnya ya, udah ditarik ke bawah, tapi malah dia ke atas lagi. Harusnya kalau newsnya bagus kan harusnya dia terus ke bawah. Tapi kalau seandainya dia break ini, berarti ada pertanda bahwa memang ini sebenarnya market makernya dia lagi naikin harga lagi. In almost jaga risk ya guys ya. Risk gua cuma 20 pip. Jangan jangan pakai lot lot normal ya. Kurangi lot misalnya mungkin 50% dari lot biasa. Apalagi kalau misalnya tadi di London udah trade ya, jangan 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 overload. Nah, kalau dilihat dari DSY-nya kan DSY-nya melemah lagi tuh ke bawah tuh. Harusnya ngikut ini. Bagus ini. Tuh lihat tuh. Ini seriously bagus nih. Tapi kalau dilihat dari M1-nya ya, tuh M1-nya dia mungkin cuma hanya retest di zona supply di ini ya. Ini M1 ya.
Makanya ini krusial. Bisa-bisa hanya dia retest yang di M1-nya, kalau dia break ya lanjut ke atas. Oh, nice. Almost harusnya ini lanjut nih, soalnya DXY-nya kan dia turun. Ada yang mau ngikut juga? Paling ini targetnya atas ini lah. Dah. Hmm. Ini supply ini resisten ini atas. Oke, oke, siap. And I mean on buy ya. Ini stop loss gua di bawah sini ya guys ya. Let's see. Dan nice M1-nya bagus closingnya. Harusnya minimal 10 pip gampang nih harusnya ya. Harusnya ya. Kita nggak tahu. Ini kalaupun nanti kena stop loss gua di bawah pun gua bakal nyari buy di bawah. Tapi harusnya sih dia lanjut nih kalau dilihat dari M1-nya. Enggak, gua nggak prefer. Soalnya ini lumayan, ini volumenya lagi gede. Nah, ini kayak gini-gini, kasus kayak gini biasanya kan volumenya lagi gede nih, terus dia break. Tapi kalau kalian nunggu, it's okay ya, jangan juga yang ikut gitu loh. Kalau misalnya memang kalian punya analisis sendiri, it's okay. Ini lagi the rundown nih. Oh, aduh, M1-nya kurang oke. Ini pas stop loss gua di bawah sini guys. Gua nggak mau ambil resiko panjang soalnya. Ini kalau dia break lagi ya M1 bearish itu sih kayaknya kemungkinan besar lanjut ke atas. Nih kalau dilihat kan ini juga DXY-nya lagi turun tuh. Ini DXY-nya turunnya bagus loh, rapi. Ini karena ini supply kuat di gold sih sebenarnya, makanya dia naiknya kayak malu-malu gitu. Uh, yes, lanjut ini. Lanjut ini minimal 20 pip ini dapat nih. 20 pip dapat ini. Let's see. Ada yang udah buy guys atau masih mau mantau? Belum berani karena memang dia ada supply kuat di sebelah kiri. It's okay ya, it's okay ya. Karena tadi keputusan gua ambil buy itu gara-gara itu. Jadi newsnya positif buat USD, tapi bukannya turun, malah dia naik gitu loh. Berarti itu pertanda, satu pertanda bahwa ini sebenarnya harga lagi dinaikin. Wow, almost hit TP gua nih. Oke, oke, oke Bro Stanley, it's okay.
Balik ke range lagi dia ya. Gila, candle ya, candle M satunya aja 10 pip loh. Sebenarnya tadi M5-nya close di range ya. Tapi ini penentuan di M15 ini. Wow, harusnya kena nih TP gue. Harusnya sih kena ini. TP gue di 20 pip. Gue taruh di BE dulu guys ya. Udah BE ya guys ya. Kalau dilihat dari M1-nya keren banget dia closing-nya cuy. Ini gue naikin lagi TP-nya nih. Kayaknya bisa ya kena TP. Gila. Tuh. Gue baru mau naikin TP udah kena duluan. Salam cuan guys. Salam cuan bagi yang ikut ya. Mantap. Woi mantap. Ini sih bro. Bro Geren, salam cuan bro. Kayaknya Luber close. Itu udah 50 pip itu. Kalau ini ya sisain runner aja kalau mau. Takutnya dia kembali nge-retest. Pasti ini arahnya ke atas. Takutnya dia retest ke bawah lagi ke zona yang dia di break itu loh. Makanya gue bilang close dulu. Gitu. Oke, salam cuan bro. Bener aja kan? Nah ini kan tadi ini rapi gitu loh. Makanya kita hanya menunggu waktu aja dia ini ke atas. Tapi biasanya kalau dia flip up kayak gini, biasanya cenderung dia ke bawah lagi buat retest. Zona yang udah dia break ini gitu loh. Jadi makanya gue bilang ini mendingan close all dulu kalau mendingan mah. Close all dulu nanti ketika dia ke bawah nanti kalau ada konfirmasi lagi dia mau bullish di M1-nya, hajar lagi buy bisa. Oh ya. Berarti masih ini ya, masih takut tadi gitu ya. It's okay. Salam cuan itu 15 pip lumayan loh. Tiap hari 15 pip kan lumayan. Ini sepertinya dia bakal retest lagi di daerah sini. Ini kalau dia retest di sini, ya kan? Tapi gua nunggu M15 yang close guys. Kalau kalau dia M15 close kayak gini, nah terus dia turun retest di sini gua balik lagi. Ini, nah kalau dia turun retest di sini gua mau pasang lot normal gua. Tadi cuma 50% dari lot normal gua biasanya. Lumayan lah buat beli martabak malam ini. Ini si Brogera 40 pi udah tumpah-tumpah tuh cuannya tuh. Udah gitu nih guys ya. Ini kalau gol ini kan sebenarnya tadi bagus banget ya. Ini kita masuk terus dia ngeberi H4 ini ya. Resisten H4. Makanya dia langsung naik ke atas gitu tuh. Nah, lihat aja tuh. Pas banget kan di atas kemudian di retest ke bawah. Jadi ini krusial sebenarnya. Ini krusial. Nah, tapi ada tapinya. Tapi kalau misalnya body candle-nya close di atas ini,
Ini kenapa gua taruh di sini tadi ya? Coba gua buka H1. Oh iya, ini kalau body candlenya close di 20.3750 ini fix dia malah lanjut ke atas nih. Cuma yang masalah itu kita nggak tahu retestnya itu gitu loh. Retestnya itu sampai ke sampai maksudnya sampai turun ke angka berapa, ke level berapa gitu. Oke, M15-nya udah close dan amazing. Bagus, ini masih oke nih. Tapi ini masih ini agak-agak riskan ya. Tadi gue berharap dia gua tadi berharap dia itu close di atas ini tadi yang gua tandain level ini. Tapi body candle-nya enggak. Jadi mau nggak mau gue nunggu H1 close guys. Tapi kalau nggak dikasih ya wes. Tadi ada Bro Aldo, ada si Sylvie, Bro Stanley, Bro Apri, ini dan oh ya oke kita cuma berenam malam ini, sepi ya malam ini ya. Berarti yang ikut Bro Fikar tadi, Bro Geren sama Bro Stanley tadi ada ikut buy juga. Oh tadi katanya belum berani ya. Belum berani nih masih nunggu. Oke, nggak apa-apa Bro, nunggu yang H1 closing aja. Ini sebenarnya arahnya udah jelas nih, kita nunggu aja H1 nih. Oh iya ya, oke Bro Aldo, santai aja. Ini harusnya ini siapa tadi ini si Donvo harusnya ada buy ini harusnya. Karena tadi benar-benar bagus soalnya. Atau kalau enggak dia nunggu H1 close mungkin. Oh iya dia nggak ada buy ya. Berarti dia nunggu closing H1 nih guys. Iya 40 dia bagus lah. Amazing kan? 42 gitu loh. Belum kemarin yang dia menang habis 100k gitu loh. Gila itu. 300 pip tuh di hall. Tapi dia hall itu over the weekend. Welcome Bro Charlie.
Ini bakal menarik lagi nih kalau dia closing atas ini ya. JJ, JJ masih harus ke bawah dia. Coba kita lihat GU, harusnya GU naik gini. Yes. Yang ini gua tadi gua London masih hold, ini masih aktif ya guys ya. Yang tadi gua bilang 0,01 lo doang gua holding. Udah 100 pip. Ini tadi si Donvo itu dia masih ada range di sini guys. Jadi kalau misalnya dia begini ya paling range-nya sekitar di sini aja. Kalau misalnya nanti ada buy di sini, di break, kemudian paling dia retest sampai di sini doang. Jadi ini range di bawah ini kan udah di break nih sama gold nih. Banyak ya. Ini udah di break, ini range tadinya kan. Nah, ini udah ini kalau body candle-nya close di atas ini, di H1-nya berarti dia udah beri, berarti range barunya gold ini berarti di atas ini, guys. Ya. Sekitar range-nya itu lumayan 100 pip. Ini gua keluar ya ini ya. Kita lihat dia ngoceh aja ya guys ya. Kalau udah mau ditanya silakan ya. Dia tergantung range-nya. Jadi gini, ini ya oke, bagus, pertanyaan bagus tuh guys. Bentar ya. Dia kan sering main gol ya. Jadi gini, oke kita bicara sekarang ya. Ini biasanya Donvo jadi gini, Donvo itu biasanya kan dia udah apa namanya, udah identifikasikan misalnya ini zona-nya nih. Ini kan zona konsolidasi nih. Terus candle-nya nge-break zona konsolidasi ini. Misalnya let's say di sinilah, ya kan? Di sini. Nah, misalnya dia kan main break ya. Kebanyakan kan dia main break nih. Nah, dia pasang stop loss-nya itu di bawah konsolidasi ini, guys. Walaupun dia memang misalnya ini candle yang tadi nih, yang di H1 ini close. Misalnya dia nunggu break ini gitu loh. Dan dia stop loss-nya itu dia mostly ini di bawah konsolidasinya ini. Makanya dia biasanya stop loss-nya itu panjang atau lebar. Itu. Karena kenapa? Begitu dia udah
udah beri zona konsolidasi ini, itu 90% dia bakal nggak break lagi ke bawah. 90%. Itu. Kalaupun dia ke bawah, dia hanya sampai di zona ini. Tapi dia nggak break support di bawah ini. Makanya biasanya ini stop loss-nya di bawah support dia. Nih, kalau dia posisinya cari buy ya ini. Gitu. Jadi Dongfo gitu biasanya. Jadi dia mengidentifikasikan suatu zona yang udah di break. Atau ada namanya kalau misalnya di Smart Money Concept itu order flow. Kayak gitu. Itu makanya panjang-panjang. Jadi dia nggak bakal bukan di bawah candle sebelumnya enggak dia, tapi di bawah zona konsolidasi yang sudah di break. Gitu. Jadi stop lossnya memang itu sebenarnya harusnya itu memang udah benar sebenarnya. Udah benar. Kayak gitu. Jadi kemungkinan besar itu untuk nge-break support bawah sini setelah dia break ke atas itu susah. Gitu loh. Makanya tadi gue bilang 90% itu dia bakal win. Apalagi kalau cuma dia ambil 10 apa 10 p 20 p kayak modelnya dia kan. Kalau dia kan kayak gini. Jadi stop loss-nya kan gede banget. Tapi targetnya cuma 20 p segala macam. Karena kenapa? Begitu dia udah break atas ini kemungkinan besar dia bakal lanjut gitu. Kalaupun dia ke bawah pun dia bakal retest. Itu dia retest ke bawah doang. Untuk misalnya kayak gini misalnya, dia udah beri kan. Kalaupun dia belum kena TP-nya dia misalnya, paling dia ke bawah ke sini gitu loh. Tapi harga secara price action dia pasti akan ke atas. Kayak gini. Gitu. Makanya dia solusinya itu lebar. Jadi dia modelnya kayak gitu. Ya. Gitu bro. Kalau downfall enggak, dia malah minus. Kalau misalnya dia rewardnya itu kan resikonya kan bisa dibilang 10 dibanding 1. Bukan 1 dibanding 10. Kalau kita nyarinya kan bagusnya kan 1 dibanding 10. Kalau dia itu resikonya 10, targetnya 1. Gitu. Jadi bukan 1-1, enggak. Dia minus kalau misalnya ini. Makanya kemarin kan pernah bulan berapa ya? Bulan lalu atau 2 bulan lalu ya? Bulan 10 kalau nggak salah ya. Dia kan ada minus tuh. Hampir 200 pip. Yang 50.000 K gitulah. Gitu. Jadi bagi kita yang baru, tapi gini, kalau dia itu kan disiplinnya udah kuat dan dia udah ngerti price action dan dia udah ngerti strateginya dia gitu loh. Kalau kita misalnya bro bro apa namanya bro Aldo bilang tadi gua nggak kuat gitu loh, maksimal biasa gua cuma 15 pips. Sekarang kenapa? Ya mohon maaf tuh saya artinya sorry tuh saya karena memang bro Aldo mungkin belum mengerti secara full price action gitu, maksudnya pembentukan structure market itu seperti apa. Makanya ada ketakutan gitu loh. Makanya ada ketakutan gitu. Tapi kalau misalnya lo udah ngerti kayak misalnya Dovko kan dia udah ngerti gitu loh. Makanya dia kan win streak-nya kan hampir 42 karena memang dia udah ngerti gitu loh. Udah ngerti structure mereka itu kalaupun dia break yang itu ya itu case-nya itu bisa dibilang ya kayak dia kan itu bisa 10-1 lah gitu. Atau 20-1 gitu. Jadi dalam 20 dia open trade win-nya 20, loss-nya 1 gitu loh. Mostly. Gitu. Jadi begitu guys, kalau lo udah ngerti cara kerja structure price action, pair yang lo udah fokus 1-2 pair, lo pasti ngerti gitu. Ini pergerakan harganya seperti apa, supply demand, ya kan, range-nya seperti apa, gitu-gitu. Nah itu kan butuh jam terbang lah, butuh usaha keras untuk lo pelajari. Sama kayak misalnya lo mulai bisnis kan, nggak 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 bisa gitu lo ngerti gitu loh, tapi butuh waktu, butuh pengalaman, butuh berdarah-darah dulu untuk bisa ngerti oh ternyata bla 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 kayak gini gitu loh. Sama kayak gua ngerti kayak gini kan sebenarnya yang nggak mudah. 4 tahun pertama gua kan naik turun guys gitu. Jadi kalau cuma 2 tahun ya 2 tahun sih menurut gua sih mostly sih masih belum profitable sih kalau trader ya. Makanya kan yang trader pemula itu biasanya kan ya di 1 tahun pertama kan udah pada jauh, udah pada nggak di market lah. Karena kenapa? Dia berharap easy money terus gitu loh. Tapi ternyata dia belum ngerti soal market, pergerakan structure market itu seperti apa sih gitu loh.
Nah, itu kan yang susah gitu loh. Kenapa dia terus naik gitu-gitu. Kadang kan kalau misalnya kita baru pemula kan kalau misalnya udah candlenya udah naik ke atas, udah bullish oh kayaknya dia turun nih, turun. Nggak mungkin naik terus, nggak mungkin naik terus gitu. Jadi gua tahu, feeling itu gua tahu karena gua seperti itu dulu. Kalau udah bullish panjang kayaknya dia turun deh. Ya udah gua sell, gua sell. Gua dari akhir sebenarnya gua kenal forex itu akhir 2018. Berarti sekarang kan 2013. Jadi bisa dibilang ini mau jalan ke tahun kelima ya. Tahun kelima atau ya tahun keempat lah. 2018 akhir, tapi gue belum terlalu banget ini ya. Soalnya kenapa di 2019 gue sempat vakum hampir setahun lah. Bisa dibilang lah ya, mungkin masih jalan ke inilah ke tahun keempat. Gitu. Oke, ini gue biasa gara-gara stop loss kecil naruh entry yang supply and demand-nya extreme level bang. Sekarang full time trader bro. Oh gitu ya Bro Aldo ya. Ya itu sih. Kalau misalnya Bro Aldo misalnya udah mengidentifikasikan ekstrimnya supply and demand-nya ya itu bagus sih. Itu bagus. Tinggal nunggu waktu aja. Sering-sering nonton video-video di YouTube sih menurut gua. Dan apalagi kalau misalnya lo sering ikut live kayak gini juga kan berulang kali pasti kan tiap hari kita jelasin terus kan. Jadi lama-lama nanti oh secara tidak sadar gitu loh. Secara dia sadar oh ternyata ini maksudnya gitu loh. Jadi kita kalau new trader itu harusnya memperbanyak jam terbang untuk melihat chart supaya kita terbiasa gitu. Jadi gua ngalaminnya gitu karena begitu kita pertama kali ngelihat hampir ke 10 kali pun terkadang kita nggak ngerti loh apa yang dibilang Jonathan, apa yang dibilang Donfo misalnya kayak gitu-gitu. Tuh, nah yang susah itu pemahaman. Pemahaman kita akan market itu yang mungkin kalau misalnya pattern ya kan pattern misalnya pattern triangle gitu-gitu ya kita udah paham lah segala macam. Tapi kan kapan timing yang kita masuk itu yang susah. Sekarang full time trader bro. Iya bro Garen yes, gua full time trader bro. Stanley bro Yaro market cycle itu apa ya bro? Sebenarnya menurut gua ya ini hanya menurut gua ya, tapi mungkin ada pengertian lain ya, karena ini juga baru ditanyain ke saya nih. Bro market cycle itu sama dengan yang namanya structure market. Ya, market structure. Jadi gini, market structure itu kan selalu ada polanya, bisa dipelajari. Ada yang namanya order flow di situ, ada SND di situ. Jadi kita pelajari. Kenapa harga dia bikin supply, kenapa harga dia bikin demand di situ. Jadi itu namanya market cycle. Market cycle itu gini, jadi selalu berulang kan gitu sebenarnya gitu. Kayak goal lah misalnya gini. Kayak goal misalnya ini kalau lihat goal ya secara bulanan, secara bulanan. Ini. Jadi ini bisa dibilang market cycle itu gini nih tuh. Jadi dia kembali nge-retest. Coba lihat ini. Ini kan dia. Ini pertama di tahun 2000. Ini di tahun 2000 berapa ini ya? Di tahun 2020. Ya kan dia udah nyuhanya dapat. Terus kemudian dia turun lagi, nyuhanya lagi dapat di 2022 dan nyuhanya lagi di break. Jadi ini mana namanya? Ini market cycle. Jadi cycle itu maksudnya dia pergerakannya kan sebenarnya gitu-gitu aja, naik turun gitu. Jadi kenapa dia naik turun ya? Karena ekonomi suatu negara. Makanya itu namanya begitu dia ekonomi negaranya bagus, misalnya tahun ini kan namanya naik turun ya, namanya bisnis kan naik turun ya. Ada di mana tahun-tahun dia bagus, tapi ada juga di tahun-tahun dia turun gitu. Jadi begitu dia tahun-tahun bagus ya dia naik. Nah, begitu turun ya mungkin dia pull back ke bawah gitu loh. Jadi cycle-nya gitu. Jadi menurut gua gitu. Jadi ini lebih ke structure-nya. Structure-nya ya cycle-nya itu sebenarnya hanya berulang kan sebenarnya. Kayak gitu. Jadi dia berulang, misalnya kayak gini kan dia berulang retest zona ini, terus dia retest lagi ke bawah, pullback lagi ke bawah, kemudian dia retest lagi, pullback lagi. Nah ini ya pergerakan seperti ini namanya kan structure. Tapi kalau market cycle itu kan ya gini,
dia retest lagi gitu loh. Jadi dia mengejar harga yang sama. Misalnya ini udah dia eh, udah ini. Nah, ini oke lah kita ngomong yang bulan ini. Ini kan new high-nya nih ya. Nah, bisa-bisa nanti dia ada market cycle-nya, bisa-bisa nanti dia ngulang lagi untuk nge-retest ke zona atas ini, kita nggak tahu. Bisa aja. Tapi kan dia udah beri, kemudian mungkin dia hanya retest sebenarnya ini. Ya. Dia ke bawah ini hanya untuk retest, dan benarnya kalau dilihat dari hariannya, nah ini kan sebenarnya ini namanya order flow. Ya. Ini order flow. Nah, ini kemarin kan order flow ini zona order flow. Ya, ini zona order flow. Nah, zona order flow ini udah di retest. Udah di retest kemarin per tanggal 5. Nah, makanya gol kan mantul toh. Karena kenapa? Untuk nge-break zona zona ini, zona order flow ini kan butuh duit gede dan butuh news atau namanya butuh fundamental news gitu loh untuk nge-break itu. Jadi untuk dia ke bawah lagi, memang bisa aja ke bawah, tapi kemungkinan besar dia nggak nge-break ini support ini. Dia nggak nge-break support ini, paling ya mungkin dia ke pertengahan sini. Ya, itulah. Jadi, nah kemungkinan goal ini juga bisa-bisa dia lagi ke atas hanya nge-retest supply atas ini gitu loh. Nih, bisa juga. Sebelum dia mungkin nanti pullback panjang ke bawah, sebelum dia lagi naik. Jadi kalau misalnya nanti itu pun, kalau misalnya dia nggak naik, bisa-bisa nanti dia ke atas. Jadi itu namanya kan cycle, market cycle-nya seperti itu. Jadi bisa-bisa nanti dia ke atas lagi. Jadi nge-retest hal yang sama. Kan market cycle kan gitu. Hmm. Jadi gini, sama-sama bro, bro Stanley. Nah, ini bisa dibilang ini namanya fake out. Fake out itu bisa dibilang yang namanya mungkin kalau kalian udah sering dengar engulfing candle. Jadi gini, jadi fake out gitu gini. Tiba-tiba dia ke atas. Ini kan candlenya kan ini di hari Jumat kalau nggak salah. Ini hari Jumat tanggal 1. Ini kan candlenya strong bullish. Ya kan? Harusnya kan dia lanjut ke atas. Harusnya kalau misalnya next day-nya harusnya dia nggak boleh close di bawah sini, di bawah support ini, bro. Dia nggak boleh. Tapi ternyata dia udah beri ke atas, dia ternyata body candle-nya close di bawah previous candle-nya. Itu namanya fake out. Tuh. Nah, kalau ada fake out ini kayak biasanya 90% dia bakal next day-nya itu turun. Atau kalau kita main H1, kalau terjadi di H1, next H1-nya pasti dia turun. Gitu. Ya. Bro Aldo, paham sampai di situ? Ah, gitu. Jadi ini namanya candle fake out atau nama lainnya itu engulfing. Ini engulfing, ya. Kalau ini semua candle ini terjadi hal yang sama, ya. Semua candle itu sama, mau di M1 menit ke satu juga sama. Terkadang M1 itu gua masuk kalau ada candle kayak gini loh. Kalau M1 loh, jangan salah. Terkadang gua patokan kayak gini. Cuma kalau M1 TP-nya jangan panjang-panjang. 10-20 pips out gitu loh. Itu aja bedanya. Nah, ini gue kasih contoh ya. Ini gue kasih contoh ya. Ini fake out nih. Nih. Nah, ini fake out. Ya kan? Harusnya kalau misalnya dia nggak fake out, harusnya terus itu kan lanjut ke atas. Malah candle sebelumnya di break dan close body candlenya di bawah sebelumnya. Jadi pasti 90% next candlenya bearish. Paling dia retest doang gitu. Tapi retestnya biasanya nggak nyampe 50% body candle yang sudah dibentuk. Misalnya kayak gini, ini kan udah dibentuk nih, dia ini biasanya nggak mungkin dia 50%, paling cuma sekitar 20% body candle-nya di retest, baru dia ke bawah. Ini ilmunya mahal loh. Ini ilmunya mahal.
Ini kalau ada candle biasanya VL kayak gini ini bagus. Ini Ingolfi, ini salah satu ya. No. Makanya kemarin pasti gue ada masuk di sini pasti 100% gue ada masuk di sini kemarin. Oh ya tanggal 6 ya ada. Kemarin gue ada share ya kayaknya. Dan gue udah jelasin deh kalau nggak salah si Bro Roy yang nanya gue yang persis. Ini tapi di sini di sini ini ya. Gue jelasin lagi. Begini bukan tanggal 6 yes. Nah, yes. Oh ya, ini gue udah kasih, guys. Jadi ini ya, habis tadi ya habis H1 close. Ini gua nunggu dia bikin konsolidasi di M1, terus ada apa di M1 ada beris-beris gitulah. Nah, makanya gua hajar di sini, gua sell. Ini kemarin sekitar 40 pips. Gua amanin. Sorry 20 pips ya. Gitu. Tapi untuk ngerti itu kemarin gua butuh waktu, fresh. Butuh waktu. Karena gue orangnya bukan tipikal yang banyak bertanya ya. Gue tipikalnya ya. Gue lebih tipikalnya gue nyari sendiri. Nah ini gol nih ya. Ini gue kan lagi retest di zona yang sudah di breaknya dia. Ini sebenarnya bagus nih. Ini bisa aja nanti gue nyari ini nih. Gue nyari buy nih. Coba lihat ini hampanya closing apa ya? Ini kalau dilihat dari Owanda body candle-nya udah ini udah. Ah ini kotor bandeng. Nah, ini kita rapiin dulu. Ini hampanya udah close guys. Kalau di Owanda. Tapi kalau di forex.com dia belum closing. Ya. Nah, secara ini H4-nya sebenarnya kalau dilihat dari Owanda ya, broker Owanda, ini kan body candle-nya H4 ini kan close di atas. Harusnya ini bisa lanjut ke atas pertanda, tapi ya kita nggak tahu karena kita harus melihat sisi kiri. Sisi kiri itu ada supply nggak? Nah, ini kan bisa dibilang supply sebenarnya. Karena kenapa? Supply ini kan sebenarnya ini bisa dibilang yang tadi gue bilang, ini kan udah ada fake out di sini. Ini fake out. Tuh, bisa-bisa malah dia ke bawah ini kalau misalnya ini. Makanya jangan terkecoh juga. Ini untuk next candle-nya ini krusial nih. Ini kalau H1-nya, ini ya gue bilang ya. Ini kalau H1-nya, kalau H1 ini close, balik lagi ke bawah sini atau apalagi misalnya body candle-nya close di bawah sini, udah, berarti itu engulfing. Next candle-nya kita harus pantau keras untuk kita nyari sell. Gitu. Tapi ini boleh dipantau. Nah, ini kan sebenarnya kurang cantik ya. Sebenarnya candle dari M15 kurang cantik ya kan. Ini candle M15 sebelumnya dia bikin hammer ya. Ya hammer atau apa namanya pin bar ya. Terus kemudian diberi ke bawah lagi. Nah, ini kita nunggu dia seperti apa nanti. Ini kalau misalnya M15-nya ini close kayak gini berarti ini masih nunggu lebih lama lagi untuk kita cari buy. Gitu. Ya, ini Bro Aldo ya. Ini kalau misalnya dia break nanti ini body candle-nya close di H1-nya kayak gini. Berarti itu tadi candle yang H1 sebelumnya itu fake out. Kita bisa nyari sell di situ. Tapi bisa-bisa juga ya secara H1 ya dia hanya retest doang. Tuh. Kita harus menunggu melihat konfirmasi seperti apa.
Sebenarnya ini retestnya udah bagus banget ya. Dia udah di zona supply ini M1 kayak gini. Ini nanti kita bisa manfaatin buy di sini. Tapi kita harus nunggu ini konfirmasi candle di M1. Ini kalau ada konfirmasi kuat nanti di M1 sih bakal gua hajar lagi nih. Ini kayaknya gua mau full load gitu. Full load gua. Karena kenapa? Gua suka yang model kayak gini. Dia udah H1 close, ya kan? Udah turun bagus ya. Udah turun 60 pips lagi loh dia. Ah, berarti bagus dong kalau dia ada baik. Memang sih kemungkinan besar bakal naik. Kemungkinan besar. Tapi kalau candle-candle kayak gini biasanya gue yakin itu sekitar 70%. Apalagi kalau M15-nya ini kalau kayak gini Kak. Jadi kita nunggu dia lebih ke bawah lagi gitu loh. Kita ini biarin aja dia turun dulu. Siapa tahu dia akan lebih ke bawah lagi. Kalau misalnya dia ke bawah lagi kan ya kita bisa minimalisir stop loss kita. Berarti ini si downfall lagi drawdown ini. Iya, dia lagi drawdown kan. Kalau dia udah masuk. Halo, ini Bro Aldo, lihat tuh stop lossnya kan sesuai dengan yang tadi gue bilang. Kan? Dia buka candle yang berapa tuh yang nggak kelihatan ya. Si, ini bahaya nih, bisa fake out nih Bro Aldo. Si, ini kalau dia fake out bisa-bisa kemungkinan besar si downfall kena stop loss tuh. Iya, tapi nunggu closing candle selalu seperti itu. Sebelum dia closing candle di sini, di bawah candle di bawah ini jangan pernah sell. Soalnya pentingnya closing candle itu. Bahkan sisa 2 menit aja di closing H1 bisa-bisa kita dibawa ke atas lagi. Jadi makanya gue bilang selalu nunggu closing candle. Kalau misalnya oke let's say lah M15-nya close di bawah ini, oh itu juga bagus boleh. Itu fake out gitu loh. Kemungkinan besar dia bakal lanjut turun. Ini dia udah minus seberapa pip itu? Udah 40 pip kali itu. Dan terjadi, ini fake out kayaknya. Ini fake out kayaknya. Kita harus nunggu M30 closing guys. Nah, tapi bisa aja terjadi ya. Ini kan dia belum break nih. Bisa aja dia hanya liquidity grab ke atas ke zona support paling rendahnya gitu loh. Tapi kalau dilihat dari M1-nya sih kayaknya lanjut turun. Tapi let's see ya. Gua sambil ini ya guys, saya ngisi tenaga ya guys ya.
Oke bro Stanley, bye bye bro, good night. Ini kalau dilihat dari M5-nya ini udah ini, menurut gua udah confirm ini fake out. Yang H1 tadi fake out. Karena kenapa? Dia M5-nya close di bawah zona ini. Tuh. Harusnya tadi kalau dia nggak fake out, harusnya dia ngejar ke atas. Balik lagi ke atas. Tapi Bro Aldo kita nunggu M30 untuk final confirmation. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Ya, semua itu bisa terjadi. Jadi kalau M30 close dia di bawah kayak gini, itu mantap. Nanti kita sell. Gua done for today guys. Thanks out, take care. Oke Bro Geren, salam cuan Bro. Mendingan gitu sih kalau misalnya udah cuan ya mendingan udah. Tapi kalau gue sih ya selagi gue mantau kalau ada peluang gue hajar. Tapi ya biasanya gue kecil risk, gue kecil lot. Kalau dilihat juga DSY-nya naik lagi. Nah, market maker gitu. Dia suka-sukanya bikin trap. Ya kan? Padahal tadi news kan sebenarnya newsnya kan tadi bagus buat USA malah dia naikin. Nah, sekarang di next H1-nya yang lagi jalan sekarang baru dia turun nih mengikuti news tadi. Gitu. Jadi ngehajar dulu yang nge-buy terus nge-hold. Karena H1 ini kan close tadi kan strong bullish. Pasti yang nge-buy dari bawah sini pasti pada nge-hold. Atau paling tidak BE. Jadi itu ya udah apalagi kalau misalnya ada yang udah buy kayak si Donfo kan dia ada buy tadi di tengah-tengah sini. Ya udah buat market maker kan dihajar dulu itu. Gitu. Nah, makanya tadi gue bilang kan percis banget. Ini sebenarnya gue nunggu dia close di bawah 20.37.50, tapi dia nggak close body candle. Makanya gue takut tadi oh ini bahaya. Dan puji Tuhannya analisa analisa gue ya jalan gitu loh. Tinggal si Bro Aldo, Bro Apri dan Silvi. Halo sis, tadi ada yang ikut buy juga nggak ya? Oh belum ya? Masih mau nunggu untuk peluang atau memang cuma mantau doang nih? Oh, I see. Tinggal kita berempat ya. Sepi hari ini.
Oke, Bro Apri. Tinggal kita ini ya. Oke guys, kayaknya sepertinya kita closing aja ya. Tinggal kita bertiga. Si Sylvie juga cuma mantau dan Bro Aldo nanti kita tektokan di grup aja ya. Oke? Nanti kalau ada peluang nanti gua share juga di sono. Thank you guys ya. Thank you, thank you. Bye bye dan good night. Sama-sama, Bro.